Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nisa Mardini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan menghadapi pandemi COVID-19 dengan iman dan takwa. Pandemi virus masih berlangsung di Indonesia dan negara-negara lainnya. Hal ini harus disikapi dengan tepat supaya masyarakat tidak mengalami depresi karena harus melakukan physical distancing dan kegiatan ekonomi yang terbatas. Ujian yang Allah berikan itu adalah untuk meningkatkan dan menguatkan iman dan takwa kita sebagai hamba-Nya. Oleh karena itu, bersabarlah dan harus tetap bersyukur agar tidak bersedih dalam menghadapi pandemi virus corona ini, yaitu dengan cara beribadah, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, di antara hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik, dan sekaligus bagian dari anggota masyarakat dalam mencegah wabah virus corona, ada beberapa tahap yang diantaranya yaitu yang pertama, memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup optimis dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap yang sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan di masa yang akan datang. Kebaikan yang dilakukan tidak hanya setelah musibah terjadi, tetapi lebih dari seorang muslim akan berusaha semaksimal mungkin menciptakan kebaikan-kebaikan jauh sebelum musibah itu terjadi. Yang kedua yaitu mengisolasi diri, menahan diri untuk tidak beraktivitas dengan banyak orang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus berusaha, harus menghindari keburukan yang mungkin terjadi dari suatu wabah yang sedang berkembang di suatu wilayah. Adapun terkait kegiatan ibadah di masjid atau di musala, upaya pembatasan kegiatan ibadah berjamaah dan pengajian di masjid atau musala tidaklah untuk menjauhkan umat muslim dari masjid, tetapi justru ini adalah sebagai ikhtiar menjemput takdir Allah yang lain. Yang ketiga yaitu saling menguatkan dan tolong-menolong. Tidak ada seorang pun yang ingin tertimpa musibah terjangkit virus corona. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan terbebas dari virus corona. Setiap anggota masyarakat bisa saling memberi dan menjaga ketersediaan makanan pokok, bukan sebaliknya, malah memanfaatkan kondisi bencana untuk meraup keuntungan pribadi. Nah, bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus senantiasa
memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Segala sesuatu yang Ia ciptakan wajib tunduk pada aturannya. Adapun tentang datangnya wabah atau suatu penyakit juga demikian. Semuanya adalah ketetapan qada dari Allah. Dalam hal ini, seorang muslim wajib beriman bahwa Allah telah menciptakan suatu penyakit dan Allah pula telah menciptakan obatnya. Upaya pencegahannya yaitu dengan senantiasa sering mencuci tangan, menjaga kebersihan badan, tempat, dan pakaian, menutup mulut dengan tangan atau baju saat bersin. Nah, Islam juga senantiasa menganjurkan untuk muslimin menjaga kebersihan dan kesucian, selain itu juga menjaga kebugaran tubuh. Sekian pemaparan penyuluhan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jaga kesehatanmu serta keluargamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.